Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Davina Rosalsabila dengan NPM 12120210026 dari kelas akuntansi A. Di sini saya ingin mempresentasikan standar audit 500 bukti audit. Yang pertama ada pendahuluan ruang lingkup. Standar audit atau ESA ini menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor. ESA ini berlaku untuk semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Selanjutnya ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Tujuannya yaitu untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Selanjutnya ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna. A. Catatan akuntansi. Catatan entry akuntansi awal dan catatan pendukungnya seperti cek dan catatan transfer data elektronik, faktur, kontrak, buku besar, dan buku pembantu. Entry jurnal dan penyesuaian lainnya atas laporan keuangan yang tidak tercermin dalam entry jurnal dan catatan seperti kertas kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, rekonsiliasi, dan pengungkapan. B. Ada ketepatan bukti audit, yaitu ukuran tentang kualitas bukti audit. Bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang dijadikan basis opini auditor. C. Bukti audit, yaitu informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang berdasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. D. Pakar manajemen, yaitu individu atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi atau audit, yang hasil pekerjaannya digunakan oleh entitas untuk membantu entitas dalam menyusun laporan keuangan. Yang E. Ada kecukupan atau bukti audit. Ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material dan juga kualitas bukti audit tersebut. Selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Satu, ketika mendesain dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Dua, ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit telah disusun dengan menggunakan pekerjaan pakar manajemen, auditor sejauh diperlukan harus mempertimbangkan signifikansi pekerjaan pakar tersebut untuk tujuan auditor dengan A. Mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut. B. Memperoleh pemahaman atas pekerjaan pakar, dan C. Mengevaluasi ketepatan pekerjaan pakar tersebut sebagai bukti audit untuk asasi yang relevan. Yang ketiga, menggunakan informasi yang dihasilkan oleh suatu entitas, auditor harus mengevaluasi apakah informasi tersebut andal untuk tujuan auditor, termasuk jika relevan dalam kondisi untuk A. Memperoleh bukti audit tentang akurasi dan kelengkapan informasi, dan B. Mengevaluasi apakah informasi tersebut cukup tepat dan rinci untuk memenuhi tujuan auditor. Selanjutnya, yang berikutnya ada pemilihan unsur untuk pengujian dalam memperoleh bukti audit. Ketika mendesain pengujian pengendalian dan pengujian rinci, auditor harus menentukan cara pemilihan unsur untuk pengujian efektif dalam mencapai tujuan prosedur audit. Ketidakkonsistensian atau keraguan atas ketidakandalan bukti audit. Jika A. Bukti audit yang diperoleh dari suatu sumber bertentangan dengan bukti audit yang diperoleh dari sumber lain, atau B. Auditor memiliki keraguan atas keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor harus menentukan modifikasi atau tambahan prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut dan mempertimbangkan dampaknya jika ada terhadap aspek lain audit. Selanjutnya ada materi dan penjelasan lain. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Berikutnya, sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang atau reperformance, dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari manajemen.
Berikutnya, kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material. Maka makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan, dan kualitas bukti audit, maka makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sumber bukti audit. Yang pertama, beberapa bukti audit diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansi sebagai contoh melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan rekonsiliasi jenis dan aplikasi informasi sama yang berkaitan. Dua, tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas. Dan yang ketiga, informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analisis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan atau data pembanding. Selanjutnya itu ada prosedur untuk memperoleh bukti audit. Sebagaimana yang diharuskan dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Audit 315 Revisi 2021 dan Standar Audit 330 Revisi 2021. Bukti audit untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan A. Prosedur penilaian risiko, dan B. Prosedur audit lanjutan yang terdiri atas satu, pengujian pengendalian ketika diharuskan dalam standar audit atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut, dan dua, prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Selanjutnya ada inspeksi. Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta dalam hal catatan dan dokumen internal. Efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan atau dokumen tersebut. Contoh inspeksi yang digunakan sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan buku otorisasi. Selanjutnya ada observasi. Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak lain. Sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Selanjutnya ada konfirmasi eksternal, merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asesor yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya. Selanjutnya ada penghitungan ulang, yang terdiri dari pengecekan akurasi, penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Selanjutnya ada pelaksanaan kembali, yaitu pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian internal entitas. Prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. Selanjutnya ada permintaan keterangan, yang terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan di dalam atau di luar entitas. Permintaan keuangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Permintaan keterangan dapat berupa permintaan keterangan resmi secara tertulis maupun secara lisan. Pengevaluasian respons atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan. Selanjutnya ada informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Yang pertama ada relevansi dan keandalan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam paragraf pertama, meskipun bukti audit umumnya diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama pelaksanaan audit, bukti audit mungkin juga diperoleh di luar pelaksanaan audit periode ini, termasuk informasi yang diperoleh melalui sumber lainnya. Sebagai contoh, dalam kondisi tertentu, audit periode lalu dan prosedur pengendalian mutu kantor akuntan publik atau KAP untuk penerimaan dan keberlanjutan dan mematuhi tanggung jawab tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan etika yang relevan. Sebagai contoh, mengenai ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Kompetensi berhubungan dengan sifat dan tingkat keahlian pakar manajemen tersebut.
Kapabilitas berhubungan dengan kecakapan pakar manajemen untuk melaksanakan pekerjaan dalam berbagai kondisi. Faktor yang mempengaruhi kapabilitas antara lain lokasi geografis dan ketersediaan waktu serta sumber daya. Objektivitas berhubungan dengan dampak yang terjadi karena adanya keberpihakan, benturan kepentingan, atau pengaruh orang lain yang mungkin mempengaruhi pertimbangan bisnis atau profesional pakar tersebut. Kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar yang dipekerjakan oleh manajemen dan berbagai bentuk pengendalian entitas atau atas pekerjaan pakar merupakan faktor penting yang memengaruhi keandalan informasi ataupun yang dihasilkan oleh pakar tersebut. Dan selanjutnya, ada ketidakkonsistensian atau keraguan atas ketidakandalan bukti audit. Pemerolehan bukti audit dari sumber berbeda atau dengan sifat berbeda dapat mengindikasikan ketidakandalan suatu unsur bukti audit. Sebagai contoh, ketika bukti audit diperoleh dari satu sumber yang tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain, kondisi ini dapat terjadi. Sebagai contoh, ketika terdapat ketidakkonsistensian dari respons atas permintaan keterangan dari manajemen, auditor, dan pihak lainnya atau ketika respons atas permintaan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak konsisten dengan respons dari manajemen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.